hanya dengan membayar 3 juta rupiah kalian bisa menikmati fasilitas dapur senilai 150 juta rupiah. Dibangun konstruksinya sampai jadi gedung dan diisi furnitur sampai kemarin grand opening itu ditempuh hanya dalam waktu 7 bulan. Lagi bisa at least bisa jadi 6 kamar, paling sedikit ya. Bahkan kalau kemarin dihitung benar bisa jadi 7 kamar. Yang dimana satu kamarnya nilainya 4 juta. Jadi kalau kita orang dagang ya, hitung-hitung dapat tambahan ekstra 24 juta, tapi lo korbanin buat kasih communal atau fasilitas buat para penghuninya. Kenapa? Coba dijelasin. Halo semua, balik lagi bersama gua Christian Diki. Video kali ini gua nggak mau ngebahas tentang fitness, tapi hari ini adalah hari yang spesial dan gua tunggu-tunggu banget. Karena akhirnya gua akan mereview Cozy Co-Living cabang ke-6 yang baru saja kemarin diresmikan tanggal 30 April. Cozy Co-Living ini adalah kos-kosan cabang ke-6 yang gue dirikan bersama founder dan CEO-nya, yaitu Tommy Riyadi. Hari ini akan gue bawa teman-teman buat masuk, nge-review apa saja fasilitasnya, dan gue ajak juga teman-teman buat kenalan langsung sama CEO-nya Tommy Riyadi. Oke, langsung aja. Oke, jadi seperti teman-teman lihat, kita sekarang tiba di lobby dari Cozy Co-Living. Di sini ada press list-nya, terdiri dari 7 jenis kamar. Ada dari tipe standar, deluxe, eksklusif, Soho, dan juga eksklusif Soho. Jadi berhubung Cozy Co-Living ini belum siap untuk operasional, kurang lebih minggu depan. Jadi hari ini sampai seminggu ke depan kita akan membuat banyak konten dengan bekerja sama dengan content creator. Dan hari ini gue mau ngejelasin bahwa lobbynya ini terbuat dari batu granit yang bermotif marmer. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, kayak kemarin gue tanya sama Tommy, bisa lihat dari sini lantainya. Kalau teman-teman yang nggak tahu, ini pasti akan dikira marmer, tapi ini bukan marmer. Per meternya sekitar 1 juta sampai 1,2 juta. Kalau marmer lebih mahal, bisa sekitar 2 jutaan. Tapi bisa dilihat dari segi eksklusivitasnya, ini terlihat sangat mahal. Dan di sini nanti akan ada lobbynya. Seperti biasa, nanti kita akan menerapkan, cabang-cabang sebelumnya juga sudah menerapkan protokol kesehatan, di mana setiap teman-teman yang akan masuk ke sini pasti akan ditembak menggunakan termogan dulu, dicek suhu tubuhnya dan juga menggunakan hand sanitizer. Tapi berhubung hari ini belum beroperasional seperti biasa, dan hari ini adalah waktunya buat kita mereview semua fasilitas. Oke, langsung aja kita naik ke atas. Oke, jadi cabang ke-6 Cozy Co-Living ini berbeda dan sangat spesial karena sudah menggunakan konsep smart home system. Smart home system itu apa? Jadi konsep high teknologi yang dimana dia mengadopsi semua elektronik yang ada di dalam kamar itu sudah terintegrasi terhadap langsung ke dalam handphone. Nanti akan langsung diperagakan oleh foundernya atau Tommy Riyadi tadi. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ketinggian plafon ini sudah diatur sedemikian rupa supaya sirkulasi udara yang muter di sini itu bisa bersirkulasi dengan baik dan juga menggunakan cross ventilation system. Cabang ke-6 ini kenapa saya bilang sangat spesial? Karena nih di ujung sana sama di ujung sana ada ventilasi udara, jadi bisa nge-cross udaranya. Tujuannya supaya apa? Better oxygen level, better concentration, dan semua orang yang penghuni tinggal di sini mereka bisa menikmati sirkulasi udara yang baik. Tujuannya bisa lebih produktif ketika mereka harus work from home atau harus mengerjakan tugas kuliah dari tempat kos. Nah, seperti di cabang-cabang Cozy sebelumnya, selalu menggunakan refill water atau bisa refill air minum sepuasnya. Di cabang ini juga menggunakan refill water, tapi spesial. Kenapa? Karena di sini air minum Cozy Co-Living cabang 6 sudah menggunakan teknologi reverse osmosis dan juga menggunakan teknologi UV dan UF filtration. Jadi air yang disaring di sini sudah lebih bersih dan lebih steril untuk kita konsumsi sehari-hari. Tiap lantai disediakan dan bisa refill sepuasnya. Cozy Co-Living cabang ke-6 ini memiliki totalnya ada 46 kamar dan terdiri dari 7 kamar dengan fasilitas yang berbeda-beda. Totalnya kita memiliki 5 lantai. Dan kita akan bahas satu persatu apa saja perbedaannya dan apa saja fasilitas yang ada di dalam kamarnya. Oke, nah sekarang kita berada di Grand Kitchen Cozy Co-Living cabang ke-6. Saya akan bahas apa saja fasilitasnya. Dimulai dari yang pertama adalah loker bumbu. Ini sepertinya hal sepele, tapi bagi teman-teman, terutama cewek-cewek, mahasiswa atau karyawan yang ingin masak, di sini akan lebih rapi karena setiap penghuni dihitung sesuai dengan jumlah kamar. Mereka akan bisa mendapatkan loker buat menyimpan bumbunya. Mau nyimpen saus, kecap, atau mereka mau menyimpan barang-barang pribadi seperti peralatan masak atau peralatan untuk makan. Tapi jangan khawatir, di sini juga kita sediakan peralatan makan seperti sendok, garpu, piring, gelas, bahkan sampai ke panci pun, pisau, blender,
kita semua sediakan lengkap. Jadi nggak perlu khawatir, kalian tinggal bawa badan aja. Kalau mau masak silahkan tinggal beli bahan aja. Oke, dan satu lagi yang sangat spesial dari Cozy Co-Living adalah kompor listriknya. Biasanya kalau teman-teman ngekos, dan dulu biasanya saya ngekos, saya ingin masak, kita patungan sama teman-teman dari kamar lain. Kita patungan beli kompor gas dan beli gasnya. Tapi di sini ini semuanya free. Kita bisa dapatkan dari kompor listrik. Semua listriknya sudah include ke biaya per bulan. Oke, dan kita bisa langsung lihat di sini ada microwave. Kita juga bisa menggunakan microwave kalau teman-teman suka frozen meal. Terutama pandemi ini teman-teman banyak yang jualan online, banyak yang beli. Tinggal dipanasin pakai microwave dan siap untuk dimakan. Ini juga semuanya free, sudah termasuk dari biaya bulanan. Yang paling bikin gue amazed di sini, kulkasnya disediakan 2 pintu sebanyak 2 unit. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau pengen nyimpen makanan, atau pengen masak, atau pengen minuman dingin, atau pengen nyimpen ayam, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, bisa langsung masuk ke sini. Bisa sharing dengan teman-teman yang lain tanpa ada biaya tambahan. Ini semua sudah termasuk dalam fasilitas Cozy Co-Living. Oke, satu hal yang menarik yang pengen gue bahas dari kitchen sink atau tempat pencucian piring dari Cozy Co-Living cabang ke-6 ini adalah bahannya menggunakan batu granit, dimana jadi lebih steril, antibakterial. Jadi kalau teman-teman mencuci piring kurang bersih, itu tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan nggak perlu khawatir karena di sini memiliki jendela untuk bisa mempertahankan sirkulasi udara. Jadi kalau teman-teman masak atau masak yang minyak-minyak, udaranya akan bisa langsung tersirkulasi dengan baik tanpa menimbulkan bercak-bercak atau efek udara yang jadi berminyak dan kurang nyaman di badan kita. Nah, satu lagi unique selling point dari Cozy Co-Living cabang ke-6. Dapurnya sangat estetik. Bahkan kita dan tim internal rela menginvestasikan lebih dari 150 juta hanya untuk memberikan renovasi, mengisi furniture, dan memberikan fasilitas-fasilitas hanya untuk dapurnya saja. Jadi teman-teman jangan pernah lewatkan, hanya membayar uang kos-kosan 3 juta rupiah kalian bisa menikmati fasilitas dapur 150 juta rupiah. Kalau bukan di Cozy Co-Living cabang ke-6, nggak ada lagi di tempat lain. Buat kalian para content creator, YouTuber, atau teman-teman yang suka bikin konten memasak, dapurnya sangat estetik, sangat sayang kalau kalian nggak manfaatkan. Hanya dengan membayar 3 juta rupiah kalian bisa menikmati fasilitas dapur senilai 150 juta rupiah. Tempatnya sangat estetik, kalian bisa bikin konten, masak, buat menu makanan, menu minuman, atau tips apapun untuk konten kalian. Oke, jadi sekarang kita ada di communal area indoor. Jadi di Cozy Co-Living cabang ke-6 ini memiliki 2 area communal area. Ada yang outdoor di atas lantai 5, dan di sini ada di lantai 3 indoornya. Jadi kalau hujan teman-teman bisa ngumpul di sini. Habis masak di sana, teman-teman bisa bawa ke sini untuk makan bersama bareng sama teman. Dan nggak lupa kita juga sediakan colokan. Kalau teman-teman pengen kerja sambil ngobrol sama teman atau ada kedatangan tamu, bisa dibawa ke sini untuk saling bercengkrama atau mengerjakan tugas bareng. Tempat di sini juga memiliki fasilitas CCTV 24 jam. Setiap sudut ruangan selalu dipantau selama 24 jam, jadi memastikan apabila terjadi kehilangan barang atau terjadi hal-hal yang tidak enak atau tidak diinginkan, semua terekam dalam CCTV selama 24 jam. Oke, jadi sekarang kita berada di lantai 5, lantai paling atas. Dan gua akan ngajak teman-teman langsung ketemu sama foundernya atau main behind dari Cozy Co-Living. Dari orang ini namanya Tommy Riyadi, tadi gue udah sampaikan. Dia adalah otak dari semua bisnis Cozy. Dia yang ngerti industrinya, dia yang research teknologi bangunan, dia yang ngatur semua konstruksi, bahkan akuisisi lahan, legalitasnya, sampai ke ngisi-ngisi furniturnya, bahkan semua teknologi yang ada di Cozy Co-Living ini semua isi kepalanya dari Tommy. Oke, jadi kita langsung aja ketemu sama Tommy Riyadi. Kita bisa langsung pencet tombol belnya. Ini dia. Halo. Jadi teman-teman, ini dia Tommy Riyadi yang sering gue ceritakan di Instagram. Jadi Tommy ini adalah otak dibalik semua bisnis dari Cozy, yang membangun bangunan ini dari antah berantah, bahkan dari bangunan sebelumnya dihancurkan hanya dalam waktu 3-4 hari, dibuang sampahnya, diisi konstruksi mulai, dibangun struktur bangunannya sampai akhirnya diisi menjadi furnitur dan akhirnya siap untuk disewakan. Nah, Tom, kemarin gimana kita grand opening tanggal 30 April? Wah, acaranya meriah banget. Ada 30 tamu undangan dan acaranya sukses banget. Oke, ini by the way, gue datang ke sini sengaja dadakan
Terus terang gue nggak ngomong sama Tommy, tapi dia bilang bakalan dia ada di sini, jadi gue sengaja datang. Langsung gue pengen nanya tentang fasilitas dari Cozy Co-Living, di mana Tommy ini sering menyebutkan bahwa menggunakan konsep smart home system. Yes, betul. Jadi kita tentunya nggak mau ketinggalan zaman ya. Kita udah mengadopsi Co-Living 4.0. Jadi semuanya elektronik yang ada di kamar itu terintegrasi di satu aplikasi dan kita bisa kontrol lewat Google Home. Contohnya AC, TV, sama lampu itu bisa kita kontrol hanya dari perintah suara saja. Gitu. Wow, oke. Sebelum kita peragakan, mungkin lu bisa review sedikit di sini. Kita akan ngedapetin fasilitas apa aja. Sebelumnya nanti berikutnya Tommy akan memperagakan Google Home atau mungkin sering disebut dengan Google Assistant. Oke, mungkin bisa jelaskan apa saja yang kita dapat dari fasilitas kamar ini. Keren banget tempatnya. Ya, yang pasti udah dapat kasur queen size 160x200, muat buat berdua. Terus dilengkapi juga dengan smart TV. Jadi kita bisa sambil Netflix and chill, bisa YouTubean sambil tiduran di ranjang dengan AC yang super dingin. Nah, di sini teman-teman juga nggak perlu beli storage lagi karena kita udah sediain banyak banget storage. Dari storage buat nyimpen buku, ada nakas juga. Buat nyimpen sepatu, ada lemari sepatunya, ada lemari baju 3 pintu yang tinggi banget, bisa teman-teman pakai buat nyimpen barang yang banyak banget. Oke, jadi ada satu cerita lucu di mana gua sama Tommy ini sering datang ke lapangan di cabang-cabang Cozy sebelumnya. Dan uniknya di cabang Cozy sebelumnya, di cabang ketiga, cabang keempat kita di Mangga Besar, Pangeran Jakarta, rata-rata anak-anak kosnya sudah clearly jelas di state bahwa dilarang untuk taruh sepatu dan sandal di luar. Tapi mereka masih menaruh sandal dan sepatu di luar, dan alhasil ketika ada tamu melihat buat survei itu berserakan. Dan akhirnya Tommy research, dia lihat di luar negeri gimana, akhirnya dia memutuskan untuk membangun rak sepatu permanen ditanam di sini. Jadi ini nggak bisa dipindah, dan ini tempat untuk menaruh sepatu dan juga sandal teman-teman. Jadi nggak perlu berserakan di luar. Oke, dan satu lagi yang menurut gua adalah hal yang luar biasa rapihnya. Salah satu kelemahan dan kelebihan Tommy adalah perfeksionisnya. Nih, Tommy melihat di negara-negara maju, WiFi router itu sudah tidak ada ditampilkan di luar. Semuanya ditanam dan rapi, seperti hanya colokan listrik biasa. Ini salah satu keunggulan dari Cozy Co-Living. Kita mengadopsi sistem dari luar negeri, kita riset di luar supaya lebih estetik dan juga lebih rapi. By the way, Cozy Co-Living ini juga memiliki setiap kamarnya router WiFi. Jadi nggak perlu khawatir. Bahkan di hotel sendiri pun, Tommy sering mengatakan, dan kita juga sering mampir ke hotel ketika kita staycation atau kita lagi vacation. Hotel-hotel itu router WiFi-nya satu router dipakai biasanya untuk 2, 3 atau bahkan banyak kamar. Tapi kalau di Cozy Co-Living, satu router WiFi digunakan untuk satu kamar untuk memastikan speed dari internetnya. Nah, jadi akan saya peragakan sedikit apa itu smart home system yang sudah terintegrated dengan aplikasi dan juga ke Google Assistant kalian. Hey Google, matikan semua lampu. Hey Google, nyalakan Smart TV. Hey Google, nyalakan AC. Nah, karena kita udah mengadopsi smart home system, jadi teman-teman juga bisa mengkontrol AC hanya dari aplikasi saja, di kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pulang kantor jam 5, jam 3 teman-teman lagi di kantor pun tetap bisa nyalain AC-nya dari kantor. Jadi sampai ke kamar Cozy Co-Living, kamar sudah dalam keadaan dingin dan nyaman. Nah, jadi Cozy Co-Living ini juga dilengkapi dengan kartu akses. Jadi teman-teman bisa akses dari pagar utama, pintu lobi sampai dengan kamar hanya dengan satu kartu akses saja. Udah bisa membuka semua pintu yang ada di Cozy Co-Living. Jadi sangat praktis, tinggal simpan di dompet, udah selesai. Nah, ini dia nih rooftop yang legendaris. Nggak bakal ditemukan di semua kos-kosan. Wow, Cuma ada di keren banget. Cozy Co-Living Binus 2 cabang ke-6. Oke, coba dijelasin dikit ada apa aja sih di tempat ini? Nah, di sini kita sediain sofa yang super gede, kayak berasa di Bali nih. Oke, yang gue penasaran satu, Tom. Kenapa lu bikin sofa? Apakah lu nggak takut kalau di tempatnya hujan atau ini nanti bakalan jadi bau atau gimana? Tenang. Ini kita udah mengusung konsep furniture yang outdoor. Jadi seperti di Bali, furniture-nya tuh nggak
Oh, apa, oke. tahan air. Wow, jadi tempat di sini dari kursi, meja, sofa, semuanya yang ada di sini tuh sudah tahan air. Semuanya waterproof. Oke, semuanya waterproof. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau kena hujan, nggak perlu dibersihin dan nggak bakal bau. Oke, nah Tom, ini bisa dijelasin nggak? Ini tempat apa sih sebenarnya? Nah, ini kita sengaja nggak kasih furniture yang berat supaya ini kita bisa pindahin nih bin bagnya. Kalau pagi-pagi teman-teman yang mau yoga, yang mau olahraga, itu bisa banget di sini. Wow. Oke, jadi teman-teman di sini, bagi teman-teman yang suka workout, suka nge-gym di rumah atau suka yoga, bisa latihan bareng atau olahraga bareng di sini. Ini sengaja disediain dan dikosongin tempatnya untuk para teman-teman yang ingin berolahraga. Yes, nah, betul sekali. Oke, nah Tom, di belakang gua ini ada tulisan grand opening. Ini kalau gua ngeliat biasa di bar-bar atau di kafe-kafe sering ada dipakai buat neon box. Kenapa dikasih tempat kayak gini, Tom? Yes, betul. Jadi ini kita bikin neon box, jadi tulisan ini bisa diganti-ganti. Misalnya istrinya Diki lagi ulang tahun bisa diganti happy birthday. Oke. Bisa ganti kalau lagi anniversary, happy anniversary. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ada tinggal di sini, kalau ada yang mau ngerayain ulang tahun atau mau ngundang temannya, di sini kita juga fasilitasin, Tom ya. Betul, bisa kita fasilitasi untuk ucapannya, greetingsnya. Wow, jadi keren banget. Gue belum pernah ketemu kos-kosan atau kos eksklusif yang memfasilitasi penghuninya untuk bisa ngadain gathering, ngumpul bareng, makan bareng, atau bahkan bisa BBQ bareng di sini. Yes, betul. Oke, luar biasa. Cuman ada di Cozy Co-Living. Nah, kali ini gue pengen ajak sedikit teman-teman melihat apa saja fasilitas yang ada di rooftop ini. Nah, ini satu hal yang gue sangat amazed banget kemarin waktu grand opening bareng sama Tommy. Ternyata Tommy ini udah merencanakan, dia udah riset di luar negeri, dan seperti film Fast and Furious. Di akhir film, seperti kalian lihat, setelah happy ending, mereka ada BBQ bareng dan dinner bareng. Dan disinilah tempat communal area yang menggunakan Cozy Co-Living. Kenapa disebut Co-Living, Tom? Nah, kenapa co-living? Co-living itu sedikit berbeda dari kos-kosan karena kita menyediakan communal area untuk teman-teman bisa hangout bareng, bisa bercengkrama bareng, bisa beraktivitas sosial. Jadi nggak semua tempat kita jadikan kamar. Kita bukan kita tidak sepenuhnya komersil. Jadi kita juga memberikan area komunal untuk teman-teman bisa berinteraksi sosial. Nah, menurut teorinya Abraham Maslow nih, salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah social needs. Jadi makanya Cozy Co-Living itu menyediakan fasilitas umum yang begitu banyak dan juga estetik supaya teman-teman bisa bersosialisasi bareng penghuni-penghuni lain. Wow, itu luar biasa. Jadi teman-teman di sini, kenapa disediakan communal area? Menurut dari Tommy, menurut teori of human motivation dari Abraham Maslow, salah satu kebutuhan manusia itu adalah love belonging. Jadi kebutuhan untuk dicintai, diakui melalui persaudaraan maupun pertemanan. Dan disinilah teman-teman bisa mendapatkan pertemanan dan bisa bernetworking dengan satu sama lain. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini langsung menghadap ke pemandangan kota Jakarta. Jadi teman-teman kalau malam hari kalian bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang sangat keren banget. Bisa BBQ bareng, bisa ngumpul bareng sama teman-teman. Jadi pertanyaan pertama gua ke Tommy ini adalah, Tom, communal area ini lo korbanin untuk memberikan fasilitas setiap penghuninya. Padahal kalau lo isi kamar lagi, bisa at least bisa jadi 6 kamar. Paling sedikit ya. Bahkan kalau kemarin dihitung bener bisa jadi 7 kamar. Yang dimana satu kamarnya nilainya 4 juta. Jadi kalau kita orang dagang ya, hitung-hitung dapat tambahan ekstra 24 juta. Tapi lo korbanin buat kasih communal atau fasilitas buat para penghuninya. Kenapa? Coba dijelasin. Kenapa ya alasannya ya? Jadi sebenarnya produk kalau ngejar profit doang itu biasanya nggak long term. Biasanya. Makanya kita bikin communal area yang bagus, yang bisa dinikmatin bersama supaya balance gitu kehidupan tenan-tenan Cozy Co-Living yang ada di sini. Wow, luar biasa. Jadi penjelasan dari Tommy ini menjelaskan bahwa kalau cuma kejar profit doang bisa, tapi mungkin dia nggak akan fokus ke product quality atau product experience, di mana dalam bisnis itu product experience is number one. Di dalam sebuah bisnis, marketing adalah cara kita supaya market pengen ngicipin produknya, tertarik untuk pengen membelinya. Tapi sustainability-nya, long term-nya itu ditentukan dari produk itu sendiri. Dan Tommy membangun communal area, fasilitas-fasilitas yang sangat premium, eksklusif, tempat yoga, tempat nongkrong, bahkan tadi ada juga apa namanya Tom itu? Neon box buat ngadain gathering, lebih instagramable, tempatnya estetik.
investasi ini semua digunakan untuk meningkatkan user experience supaya mereka yang tinggal di sini, mereka mau stay dan mereka juga mau merekomendasikan ke teman-temannya karena produknya memang bagus. Yes, betul banget. Yang saya tahu juga di dalam bisnis itu selalu ada dua visi, di mana satunya adalah growth vision dan juga social vision. Dan Tommy ini saya lihat juga seimbang menjalankan keduanya. Karena tidak hanya memikirkan growth vision, karena kalau memikirkan growth vision doang, profit doang, perusahaannya kaya raya, tapi foundernya ini hatinya nggak fulfill. Tapi sebaliknya kalau cuma ngejar ngejar social vision, perusahaannya nggak bisa make money dan nggak bisa long term dan nafasnya juga nggak panjang. Tapi Tommy saya ngeliat balance keduanya. Ada satu pertanyaan menarik. Dari tanah atau bahkan dari gedung yang lama, gedung tua, dirobohkan, dibangun konstruksinya, sampai jadi gedung dan diisi furnitur, sampai kemarin grand opening itu ditempuh hanya dalam waktu 7 bulan. Itu luar biasa banget, karena teman-teman gue juga kemarin ngobrol bahwa untuk bisa membangun rumah aja mereka bisa menghabiskan waktu tahunan. Nah Tom, kok lu bisa sih Tom menyelesaikan konstruksi yang sangat complicated ini dan sangat keren ini cuma dalam waktu 7 bulan? Silahkan. Ya, kuncinya satu sih, persiapan. Jadi persiapan itu penting banget sih di konstruksi ya. Karena apa? Ya, kalau kita di tengah construction ngubah terus, itu pasti akan menghambat konstruksi itu sendiri. Misalnya kita di tengah jalan, mau ngubah jadi 5 lantai, mau ngubah jadi 6 lantai, udah pasti semuanya berubah kan, dari budgetnya, materialnya, semua harus diulang lagi dari awal gitu loh. Oke, jadi kuncinya adalah di plan. Jadi sebelum kita eksekusi, planning. Tommy sendiri ini juga gue ngelihat sering banget research dengan bangunan-bangunan yang ada di luar negeri, karena teknologi kan selalu bergerak dan selalu ada update terbaru. Dan dari efisiensi ruangan atau letak furniture yang ergonomis, nah ergonomis ini juga sangat unik karena Tommy juga menjelaskan bahwa letak tempat tidur, kasur, meja kerja di sana itu sesuai dengan struktur tubuh manusia supaya kita bisa bergerak nyaman, dan juga tujuannya adalah meningkatkan produktivitas kita ya Tom ya. Betul. Sesuai dengan tagline-nya Cozy. Apa itu Tom? Higher quality of living. Nah, kenapa a higher quality of living? Nah, kita tuh berharap tenan-tenan yang tinggal di Cozy Co-Living itu setelah tinggal di sini kualitas hidupnya meningkat. Karena apa? Karena kita menyediakan segala fasilitas yang menunjang produktivitas para tenan di sini. Contohnya kayak meja kerja, ruangan yang dingin, kita kasih AC setiap kamarnya, kamar mandi dalam, terus juga communal area yang sangat banyak, ada indoor, ada outdoor, udah full furnish semua, jadi orang yang mau tinggal tuh tinggal hanya bawa badan doang. Oke, jadi luar biasa banget fasilitas dari Cozy Co-Living. Sebagai tambahan, Cozy Co-Living ini sudah termasuk free laundry, free refill air minum. Di dalam setiap kamarnya memiliki water heater, jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman suka linu-linu tulangnya. Kayak gue dulu tuh terbiasa suka mandi air hangat kalau malam hari, karena kalau nggak bisa rematik atau gue bisa linu tulangnya, dan nggak perlu khawatir karena di sini sudah disediakan air hangat. Terus ada grand kitchennya, dilengkapi juga semua fasilitas untuk memasak juga sudah disediakan. Terus ada parking space buat sepeda motor, tapi untuk teman-teman yang menggunakan mobil nggak perlu khawatir karena nggak jauh dari sini ada parkiran mobil. Setelah itu ada communal area, CCTV, WiFi, dan juga akses cardnya sudah menggunakan kartu. Yes, Betul Tom ya? Betul. Oke, jadi teman-teman yang penasaran dan pengen tanya-tanya tentang Cozy Co-Living, pengen dapat informasi, harganya mulai dari berapa aja Tom? Mulai dari 3 juta sampai dengan 7 juta rupiah saja udah bisa nikmatin seluruh fasilitas yang super premium di Cozy Co-Living Binus 2 cabang ke-6. Oke, jadi teman-teman yang penasaran jangan lupa follow Instagramnya Cozy Co-Living atau bisa langsung masuk ke www.cozycoliving.co.id. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.